Hai, perkenalkan nama lengkap saya Feningsi Kalumaga. Hai, perkenalkan nama saya Nugra Albert Sanilelo. Hai, perkenalkan nama saya Elvira Gabriela Kombakaka. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang soteriologi atau ajaran tentang Guys, saat pertama pertemuan kita tentang mata kuliah sistematika, kita sudah belajar tentang karya pengenalan Allah, malaikat, kejatuhan manusia dalam dosa. Dan sekarang kita akan bahas tentang karya penyelamatan Allah. Soteriologi adalah doktrin tentang keselamatan. Soteriologi juga membahas tentang penganugerahan keselamatan melalui Kristus, serta penerapan keselamatan itu melalui Roh Kudus. Ya, sekarang kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu adalah pemilihan dan panggilan Allah. Pilihan Allah yang dimaksudkan adalah itu merupakan atas dasar kehendak Allah sendiri atau kedaulatan. Itu juga pemilihan Allah adalah juga merupakan suatu karya kasih karunia dari Allah itu sendiri. Seperti contohnya Harun dan Musa, Daud, Salomo, dan sebagainya. Untuk kita simak lebih lanjut, ayo kita simak video berikut. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Panggilan Allah membahas tentang kasih karunia Allah dalam pemuliaan, bukan saja dalam penyediaan tentang keselamatan, tetapi juga menawarkan keselamatan itu kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Untuk lebih lanjut, yuk simak video berikut. The Spirit of the Lord is upon me, because He has chosen me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Guys, sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang pertobatan. Pentingnya pertobatan. Pentingnya pertobatan tidak seharusnya indah seperti yang kita pikirkan. Pertobatan adalah salah satu syarat untuk dapat diselamatkan. Dalam Alkitab pun, pengajaran tentang keselamatan sangat penting untuk disampaikan. Untuk kita ketahui lebih lanjut, yuk simak video berikutnya. Care about God? No. They abandoned God to follow this dirty, uneducated scum. God! Whoa! Whoa! Who are you? Tell me who you are! I am Jesus, whom you persecute. No! No!
Jesus is dead! No! No! My eyes gone blind. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang pembenaran dan pembaharuan. Kita ketahui bersama bahwa pembenaran adalah suatu tindakan yang deklaratif atau menyuarakan. Dan yang kedua tentang pembaharuan adalah di mana Tuhan telah menyelamatkan kita sebagai manusia. Dan kita sebagai manusia yang lama melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, kita akan diperbaharui menjadi manusia yang baru. Akan masuk dalam poin selanjutnya, yaitu persatuan dengan Kristus dan pengangkatan anak, di mana orang-orang percaya dengan Kristus dipersatukan dan kedudukannya diangkat menjadi anak Tuhan. Dan berikutnya kita akan masuk dalam pengangkatan anak, di mana di sini kedudukan orang-orang percaya atau kedudukan anak diangkat menjadi anak Tuhan, yang artinya sudah dibebaskan dari hukum Taurat dan dijanjikan Roh Kudus. Oke, kali ini sekarang kita akan berbicara soal poin yang berikutnya, yaitu tentang ketekunan. Berbicara soal ketekunan, di dalam Alkitab mau menjelaskan bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sehingga jadi doktrin ini mau menjelaskan bahwa kita tuh sekali selamat tetaplah selamat. Doktrin ini juga mau menjelaskan bahwa walaupun orang sudah mendapat kasih karunia, ini bukan berarti dia itu selamat, tetapi tergantung perbuatan hidupnya, apa yang dia lakukan selama yang ada di dunia. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang sarana-sarana kasih karunia. Allah telah memakai banyak cara dan sarana untuk mengantar orang-orang kepadanya untuk persekutuan dan keselamatan. Dapat ditambahkan sepatah dua kata untuk menjelaskan kuasa firman Allah. Sekalipun dikatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, dapat kita baca dalam kitab Ibrani 4 ayat 12, serta merupakan hikmat dan kekuatan Allah dan mampu menginsafkan, menobatkan, dan menyucikan jiwa. Firman itu hanya dapat menghasilkan hasil-hasil rohani bila disertai oleh Roh Kudus.